Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Tabligh PJM PJA harapan saya yang dirahmati Allah, yang terhormat Bapak Ketua PJM harapan saya Bapak DRS Haji Agus Saiful beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak mantan Ketua PJM harapan saya Bapak Haji Sodikin SE, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PDM Kota Bekasi, yaitu Bapak DRS Haji Zahrul Hadi Prabowo, yang kebetulan hari ini beliau juga sebagai narasumber kita di kajian Majelis Tabligh PJM PJA harapan saya ini. Yang saya hormati Ibu Ketua PJA harapan saya Ibu Sulastini, Bapak Ibu jamaah Majelis Tabligh PJM harapan saya, juga yang saya cintai nih, ada saudara saya nih dari PJM Utara. Alhamdulillah, beliau bisa hadir di PJM harapan saya. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman Islam, juga nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim, yaitu menuntut ilmu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in, dan pada akhirnya kita semua sebagai pengikutnya berharap di hari yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu jamaah Majelis Tabligh PJM harapan saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ketua PDM yang telah datang untuk memberikan visi sebagai narasumber kajian Majelis Tabligh PJM harapan saya. Beliau adalah pengurus baru periode 2022-2027 hasil pemilihan tahun 2022. Bapak Ibu jamaah Majelis Tabligh yang berbahagia, mari kita ikutin kajian ini. Namun lebih dulu mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber dipersilakan. Baik. tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita mendapat begitu banyak karunia, terutama karunia Islam dan iman kita, dan kesehatan dan afiah kita, sehingga bisa bersama-sama bermuwajahah di tempat yang dimuliakan ini. Yang kedua, salam dan salat kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat, dan juga para pengikutnya seperti kita ini nanti sampai akhir zaman, dan insya Allah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Kumpul. Saya ucapkan juga terima kasih Pak Agus Saiful, Pak Yasir, Pak Sodikin, ya, Pak Haji, bapaknya Pak Jalu, Abdul Wahid. Jadi salam kenal, saya nggak bisa sebut satu-satu ya, Bapak Ibu sekalian, Masjid Tabligh PCM Harapan Jaya. Ya. Yang penting saya melihat, saya dan terus terang saya berbahagia pada hari ini, sangat berbahagia dan sangat gembira. Kalau istilah itulah DNA-nya Muhammadiyah itu harus gembira dan mengembirakan. DNA Muhammadiyah gembira dan mengembirakan. Baik, mungkin kajian pada hari ini ya, usi nafsi ayakum itu kira-kira berjudul begini: sebagai seorang muslim, bagaimana kita menghadapi masa depan yang penuh tantangan, ya. Jadi masa depan yang penuh tantangan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu being Muslim, how we face the very challenging future. Bagaimana kita menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bagi namanya waktu itu kan ada maksud waktu itu masa lalu, kemudian masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu memang sudah nggak mungkin kita datangkan lagi, ya. Nggak mungkin karena sudah. Makanya Imam Ghazali itu pernah bertanya pada muridnya, anak-anakku, apa yang paling jauh? Paling jauh, oh jauh tanah Amerika. Oh enggak salah. Oh jauh Antartika. Salah juga. Ternyata yang jauh itulah kemarin. Nah, kemarin itu nggak bisa lagi kita datangkan, jauh sekali, jauh banget. Ya. Jadi itulah bagaimana kita nanti mensiasati waktu, berlewatnya waktu ini, jangan sampai kita terus kecewa. Tapi kan ada juga tuh cerita, mungkin Bapak Ibu sekalian yang seusia saya, ada namanya, pernah nggak? Pernah tahu tokoh Superman? Superman itu kan punya calon istri, pacar. Singkat cerita, pacarnya meninggal. Oh, pacarnya meninggal gitu. Tapi cerita fiksi ya, cerita fiksi. Wah, gitu kecewa. Akhirnya karena Superman dibalikkan di bumi, putar dibalik. Dari sudah dibalik sampai waktu kemarin ketemu lagi, akhirnya hidup. Nah, tapi ini kan cerita fiksi. Gitu. Artinya tidak mungkinlah kita melakukan hal seperti itu. Iya kan? Jadi kalau yang masa lalu kita sudah lewat, tidak bisa kita jalani lagi. Yang harus kita hadapi adalah masa sekarang. Masa sekarang dan juga masa depan. Nah, cuman bagaimana kiat ini supaya di masa depan itu, masa yang akan datang itu, waktu-waktu kita bisa isi dengan hal-hal yang berguna. Nah, kiatnya. Kalau orang Singapura itu how to face the very challenging future. Bagaimana kita
bisa menghadapi tantangan yang sangat beragam di masa depan. Nanti kita cerita tentang tantangan apa aja. Nah, saya ingin mensetir salah satu surat Wal Asri. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Oh, sudah nih. Kalau kita baca di situ saja, wah. Ternyata ada pengecualian illal ladzina amanu. Jadi ini ada semacam kayak persyaratan supaya tidak rugi apa? Demi masa, demi waktu. Makanya tadi kan kita bicara mengenai masa ini, masa depannya. Sesungguhnya manusia ini semua dalam keadaan rugi. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Sekaligus juga saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Ya, coba kita lihat ini. Ini sudah, kalau masalah ayatnya kita baca tanpa meneruskan illal ladzina amanu, maka manusia itu semua merugi. Waduh, pasti kan kita sebagai hamba Allah tidak ingin itu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Yang paling utama adalah beriman kepada Allah, dan ada lagi yang lain, pada malaikat, pada rasul, pada kitab-kitab dan sebagainya. Ya. Wa amilus sholihah. Nah, ini kalau wa amilus sholihah itu adalah sesuatu. Apa itu kriteria amilus sholihah? Apakah harus membangun masjid gede dengan miliaran? Apakah amal soleh itu harus membangun jembatan supaya yang lain itu bisa lewat gitu? Ternyata tidak harus begitu. Amal soleh itu kita berkata baik saja, ya, berkata baik saja, maka itu adalah amal soleh. Kita ambil duri di jalan, itu bagian dari amal soleh. Yang seakan dari materinya itu sederhana, tapi sebenarnya di depan Allah sangat luar biasa. Contoh lagi, amal soleh yang dilakukan oleh seorang pendosa perempuan. Konon katanya ini pendosa perempuan itu udahlah ini ahli neraka gitu. Tapi begitu perempuan ini memberikan minum seekor anjing dan akhirnya anjing itu bisa hidup, ternyata itu bagian daripada amal soleh yang sudah diterima oleh Allah SWT. Ya. Nah, jadi amal soleh itu kalau di bahasa Inggrisnya itu added value, nilai tambah gitu ya. Nilai tambah. Kalau kita ini misalnya kan ada setiap orang ini kan seperti sekarang ini ya. Ini kan ada pengajian ini kan kita tuh menambah ilmu pada sesuatu sehingga kita ini bertambah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu soalnya juga amal soleh. Jadi ikut kajian-kajian seperti ini juga sebenarnya amal soleh. Ya, mencari ilmu. Makanya dalam mencari ilmu kan hadisnya utulul ilma milal mahdi ilal lahdi, ya kan? Carilah ilmu dari boyan sampai nanti masuk liang kubur. Dan utulul ilma walau bisin, kalau ini sampai ke Cina. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu sekali adalah kembali pada masalah waktu. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan hidup kita dalam waktu yang terus berputar ini, ya. Dalam waktu yang terus berputar. Nah, sehingga kita juga harus melihat ke depan ini mesti ngapain dan saya mesti ngapain. Hari ini juga mesti ngapain. Inilah harus diterapkan kita sebagai seorang muslim betul-betul mensiasatinya itu. Nah, di satu
ayat lagi yang akan saya sebutkan, ya alladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Nah ini tadi kan ada, kalau qaddamat liqad itu, qaddamat itu kan sudah berlalu, madat, ya kan? Ya. Liqad itu untuk yang ke depan. Jadi perbaduan. Jadi bagaimana kita melihat masa lalu kita. Ini bukan kalau kita masa melihat masa lalu itu harus bersedih-sedih, aduh, bersedih, enggak. Apa yang kita lakukan yang lalu itu kita evaluasi. Itu bagian dari muhasabah. Oh, kemarin itu saya begini, saya keliru. Terus gimana? Oh, jadi akhirnya kalau gitu bagaimana kita menghadapi ke depan supaya yang keliru itu tidak terjadi lagi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Lihatlah apa yang kau lakukan yang setelah berlalu untuk kepentingan yang akan datang. Lihat. Ya. Jadi inilah bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi masa depan. Nah, masa depan itu kan yang akan datang itu kan kita juga nggak akan tahu apa yang terjadi bisa akan datang. Tapi kita punya rencana. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dalam hidup sekarang ini, nah nih, kalau tadi kan masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Nah, sebelum kita masuk ke masa depan, apa sabda Rasulullah untuk bisa memaafkan yang sekarang yang kita hadapi? Salah satu hadisnya adalah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar, kala Rasulullah, irtanim khamsan qabla khamsin. Pernah dengar nggak ini? Irtanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika, sihataka qabla haramika, wa faraghaka qabla sughlika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayatika qabla mautika. Pergunakanlah waktu 5 sebelum datang waktu 5 ya, yang akan kau hadapi. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Irtanim, pergunakan waktu 5mu ini sebelum datang waktu 5 yang akan datang. Pertama apa? Sababaka. Sababaka itu masa mudamu, ya, sebelum datang masa tuamu. Nah ini istilahnya, ini bagian daripada apa ya? Kalau kan kita sebagai orang muslim itu apa? Pegangan kita. Coba ada yang pegangan kita kan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ini As-Sunnah nih, Sunnah. Dan ini Sunnah ini semacam kayak SOP-nya kita hidup. Ya, SOP-nya. Nah Rasulullah ngasih kepada kita SOP-nya. Standar operasi prosedurnya dalam hidup itu apa? Ya kalau mudamu, pakai mudamu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu muda itu kan masih kuat, masih segala macam, masih segala punya inspirasi yang kuat. Ya kalau sukanya misalnya Diamond main bola, ya dia main bola. Ya. Kalau kayak kita suruh main bola ya sudah nggak bisa, nggak mungkin. Mau futsal yang sudah. Artinya bagaimana dia punya passion, dia punya skill. Maka dalam ayat kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan passion dan keterampilannya. Nah di sinilah kita sebagai seorang muda harus manfaatkan. Yang paling utama jangan ada kaslan. Tahu kaslan nggak? Kaslan itu malas. Nah, jadi mudanya harus giroh, kita tuh harus manfaatkan betul masa muda kita. Ya belajar serius,
kalaupun kerja juga serius. Ya, jadi itu sababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang sakitmu. Kita ngebayangin begitu kita sakit merasa aduh, merasa kecewa, sedih, kenapa dulu nggak gini deh. Ini yang kedua, sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang miskinmu. Ya, kaya itu bisa juga bukan hanya harus kaya benda, kaya harta benda, kaya inspirasi, pemikiran itu juga satu hal. Jangan sampai pikiran kita, ide-ide kita nggak dituangkan. Ya, makanya di dalam pertemuan-pertemuan gini nanti bagus gini kan, kata rapat. Ya udah, kita punya ide, sampaikan aja. Usulan begini, usulan begitu. Selama kita masih bisa berpikir jernih. Bayangkan kalau kita tiba-tiba pada saat misalnya sudah nggak bisa berpikir jernih karena sakit stroke, teman, sayang kan. Jadi sihhataka qabla saqamika. Terus sihhata wa faragaka qabla sughlika. Kadang-kadang kita ini misalnya ya mau meeting, tiba-tiba kita naik taksi, Pak, saya mau ke Jalan Sudirman, lewat sini aja. Ternyata benar, supirnya nurutin lewat Casablanca misalnya. Ternyata Casablanca macet, ya nyesel dia. Supirnya bilang, aku tadi udah bilang lewat sana aja, Bapak. Tapi apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Dalam kondisi tidak ada sesuatu pun kita bisa lakukan karena hanya menunggu waktu dan menunggu macetnya selesai. Apa yang kita lakukan? Faragaka qabla sughlika. Disitulah mungkin kita diajar bagaimana kita mengisi setiap waktu itu untuk melafadzkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Maka nanti kita bicara sendiri khusus mengenai kalimat thayyibah. Jangan pernah kita, wah tadi kan saya mesti lewat sini, kenapa jadi pindah itu? Jadi ya, nah kayak gitu jangan sampai. Ucapkan aja, lafalkan aja kalimat Astaghfirullah, la ilaha illallah. Dan kalau misalkan ini ya, apa saja yang termasuk bagian daripada kalimat-kalimat thayyibah. Jadi tadi ikhtanim khamsan. Jadi sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, terus senggangnya sebelum sibuknya, dan hidupmu sebelum mati. Nah ini adalah SOP-nya yang dibikin Rasulullah pada kita, seorang muslim. Nah, saya bilang kalau bahasa kantoran SOP-nya, SOP hidup kita apa ini? 5 ini, manfaatkan 5 waktu ini sebaik-baik mungkin. Ya. Kita ada mau bertamu, mau ketemu orang, janjian karena jam 1 siang, kita udah datang jam 1:30, udah makan, udah sholat dan sebagainya. Tiba-tiba misalnya jam 1, sekretarisnya bilang, Pak tunggu Pak, Bapak lagi meeting. Padahal kita memang ada rencana untuk bicara sesuatu gitu. Udah gitu tunggu sejam nggak keluar juga, sejam lagi nggak keluar juga. Apa yang mau kita lakukan? Padahal kita lagi butuh juga untuk ketemu beliaunya ini. Nah, ini tergantung bagaimana kita mengolah hati, bagaimana memanfaatkan waktu senggang ini dengan sesuatu yang positif. Ya berdoa aja gitu. Contoh nih saya pernah
kan jadi seorang marketing di perusahaan. Datanginlah seorang pejabat di PT Telkom. Nah, tapi karena sebagai seorang marketing, sebagai sales, saya datang dengan jam 1 karena diminta, Pak Zahrul, nanti aja, nanti ketemu saya, besok ketemu saya jam 1 di kantor Telkom di Gatsu. Setelah jam 1, wah jam 12 sudah datang, saya sholat dulu di musola, kemudian saya makan, udah ketemu sekretarisnya, ya Pak silakan. Singkat cerita, jam 1, jam 2, jam 3, jam 3 baru sekretarisnya bilang, Pak tunggu dulu Pak. Kalau enggak saya pulang aja. Enggak, suruh tunggu. Tapi apa yang terjadi? Entah bagaimana beliaunya itu rapat sampai coba keluar, karena saya udahlah, karena yang saya butuh nih, saya belum pikir, saya butuh, karena sebagai sales kan perlu ada yang ada achievable-nya yang saya dapat. Tapi keluar nih meeting jam 11 malam. Saya ngantuk-ngantuk gini, begitu dia Pak Zahrul masih ini, kenapa Pak? Besok aja. Ya kan Bapak suruh saya nungguin. Wah, dipeluk saya. Dalam hati saya, alhamdulillah aku dapat bisnis nih. Jadi dalam saat nunggu itu memang saya bagaimana? Pertentangan antara saya harus marah atau saya bagaimana. Tapi karena beliau yang minta, maka udah saya endapkan hati saya kelola hati saya istighfar, saya doa, berani, ternyata alhamdulillah dapatlah satu proyek. Gitu. Ini yang diciptakan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tentang masa depan itu kita nggak ada yang tahu, tapi kita harus berusaha. Ya. Man jadda wajada, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapat. Satu lagi, man saro ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di jalan koridornya yang tepat, maka dia akan sampai. Jangan sampai mansaro ala darbi tapi belok-belok nggak nyampe. Mansaro ala darbi wasola. Arti ini juga satu SOP juga nih. Menjadah wajadah. Kalau kita bersungguh-sungguh maka insya Allah. Dan ini bukan hadis, tapi ini bagian daripada quote-nya, kata-kata mutiara, kata motivasi di pesantren dulu. Menjadah wajadah. Terutama diterapkan bagi anak-anak muda. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah, siapapun, bukan hanya orang muda, siapapun kita. Jadi, fa idza azamta fatawakkal Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi kita tidak pernah punya dan tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Di surat Luqman yang terakhir, ya, wa ma tadri nafsum ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang akan tahu besok itu kita dapat apa. Tapi kita mesti tetap merencanakan. Makanya tadi di dalam surat wa tanzuru nafsum ma qaddamat lighad adalah untuk merencanakan. Di profesional atau di dalam keadaan misalkan kerja itu kan ada merencanakan, mengorganisir, merencanakan, mengeksekusi dan sebagainya, itu ada satu hal yang harus kita lakukan. Nah inilah sebetulnya apa yang dilakukan di perkantoran itu mengikuti syariat Islam kita. Planning, apalagi executing, apalagi controlling, nah, itu sebetulnya bagian derivatif daripada apa yang ada dalam Quran kita. Nah, kembali pada bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Nah, ada satu ayat lagi yang supaya kita
Karena gini, Quran itu dan sunnah itu apa? Itu adalah lebih banyak harapan dan penggembiraan dan petunjuk. Salah satu ayat yang mesti kita fahami betul bagaimana petunjuk Allah supaya kita ini selalu mengingat beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Ya. Jadi bagaimana kita menghadapi masa depan ini, yang paling utama adalah permisalan Allah itu kaifa daraballahu kalimat thayyibah. Seperti tadi kalimat thayyibah apa? Apa aja kalimat thayyibah? Mungkin ibu tahu. Subhanallah, alhamdulillah, innalillah, Allahu akbar, dan banyak sekali. Dan waktu itu saya ditanya sama seorang, loh, kan itu cuma ucapan-ucapan aja. Apa maknanya? Nah, ternyata hanya sekedar ucapan, tapi sangat bermakna. Contoh misalkan, kita nikah itu kan pakai ucapan, ya, ya, mengucapkan apa ijab kabul kan, dan itu disaksikan, kan sudah ucapan, tapi memberikan ikatan yang kuat, ada azam yang kuat. Nah, begitu juga kita pada saat kita mengucapkan dan melafalkan kalimat-kalimat thayyibah ini menunjukkan kayak pohon yang kuat, akarnya menghujam dalam ke bawah. Kayak kalau orang bangun rumah itu ada cakar ayamnya, ya, cakar ayam, pondasinya. Dan far'uha fis sama, menjulang ke atas. Kiasannya apa? Ini ada badai kayak sebesar apapun, dia kita tenang aja, karena akarnya kuat. Ini diumpamakan kalimat tauhid itu karena apa? Kita selalu menyebut nama Allah, dan itu adalah bagian dari iman kita. Ya. Wa ma khalaqal jinni wal insa illa liya'budun. Intinya bahwa kita tuh ada connection, direct connection ke Allah. Pada saat kita mengucapkan kalimat tauhid. Jadi misalkan makanya kita ke depan itu kan kita nggak tahu, kadang-kadang kita dapat cobaan, dapat ancaman, dapat apalagi ya ujian-ujian hidup lah. Perhatikan aja nih, sekarang ini banyak orang Amerika, orang mana masuk Islam. Kenapa? Lihat video-videonya orang Palestina. 4 anaknya laki-laki dibom di masjid, dia bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia enggak, coba bayangkan betapa kuatnya iman mereka. Menggendong bayinya yang kena timpa puing, akhir mati. Ya Alhamdulillah. Mereka yakin betul, lihat betul bahwa bagaimana kuatnya iman mereka, dan tidak pernah menyesal, dan tidak pernah tidak pernah menyalahkan orang lain. Coba perhatikan sekarang, Bapak Ibu sekarang, kalau lihat di video-video sekarang ini, banyak orang mengkonversi, bukan mengkonfi, reversi. Sebetulnya mereka orang Islam, tapi mereka enggak. Memang agama Katolik, agama Kristen, tapi sekarang Islam bukan konversi, tapi reversi. Karena sebetulnya natural mereka itu adalah sudah Islam. Begitu lihat situasi itu, kembali dah. Ada bintang film, ada segala macam. Dan ini insya Allah sebagai bagian daripada hikmah kita. Yang terus terang memang Yahudi itu takut bagaimana Islam itu berkembang, tapi ternyata justru sekarang
berkembang dengan semakin pesat. Dan adanya, terus terang saya karena melihat peristiwa atau rekaman-rekaman video yang di Palestina, saya ngenes, tapi aduh, subhanallah, betapa kuatnya iman mereka. Jadi ini kayak kasajrun thayyiban asluha sabitun farun fis sama. Guncangan apa aja kayak ini tetap kuat iman. Syajarah thayyibah itu dikiaskan sebagai iman kita. Gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi di situ ada kalimat thayyibah, kalimat itu kemudian diimbaukan sebagai pohon yang baik, akar yang menghujam ke dalam dan rantingnya menjulang, sehingga apapun yang terjadi, badai apapun, kita tetap iman kita kuat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi masa kini dan masa depan, itu ada satu juga SOP-nya dari Allah nih. SOP-nya bagaimana kita sebagai seorang Muslim, being a Muslim, how we face the very challenging future. Bagaimana sebagai orang Muslim kita bagaimana menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan cobaan. Ini sekedar dari kata-kata saja. Seperti tadi dengan ucapan kata-kata itu sangat bermakna, dan itu jadi bagian daripada ada satu ayat di Al-Ahzab 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya. Coba perhatikan ayat ini. Ini SOP hidup kita nih. Furqan kita. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Sudah disebut orang beriman, ya, beriman itu percaya kepada Allah. Disuruh bertakwa, takut kepada Allah. Takut itu dalam artinya ya melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Takwa. Perintah selanjutnya ada qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Hai orang-orang beriman, bertakwalah dan katakanlah, ucapkanlah qawlan sadidan. Qawlan, perkataan, ucapan yang benar dan tepat. Ini bukan hanya benar saja, tepat. Qawlan sadidan. Sana ada kaulan layinan, ada kaulan kariman, ini kaulan sadidan. Kalau kamu sudah katakan kaulan sadidan, yuslih lakum, dan ini janji Allah. Berarti ini dalam ilmu bukan nahwu, ini sorf nahwu ya. Yuslih itu kenapa bukan yuslih lakum? Yuslih itu janji Allah. Akan aku perbaiki amal-amalmu. Amalakum, janji Allah. Hanya apa? Hanya kita ini bertakwa kemudian berkata baik, maka kan saya perbaiki amal-amalmu. Nah, amal itu bisa amal yang sifatnya ini, ada sifat yang kita juga lagi punya project. Ini kan amal juga nih, project. Kita mengaksanakan project gede yang sangat misalnya berat itu. Tapi kalau kita dasari dengan kaulan sadidah, maka insya Allah janjikan yusul hakamah. Proyek-proyek itu kan kira-kira gitu, salah satu. Atau amal-amal kita yang tadinya banyak maksiat diantar yang non maksiat. Hanya kata-kata. Ya perhatian. Yang tadinya misalnya ini kan kalau kita bicara puzzle, permainan puzzle, sama yang suka permainan puzzle. Anak-anak, kita juga kadang-kadang kan puzzle yang levelnya level sederhana, level tinggi sama yang tinggi. Begitu qulu qawlan sadidan, puzzle itu persoalan yang kayak beratnya kayak apapun, pelan-pelan akan dituntun oleh Allah.
menjadi suatu solusi. Ya. Jadi qulu qawlan sadidan bisa untuk diri kita, bisa untuk orang lain. Contoh misalnya gini, pernah nggak dengar istilah mestakum? Mestakum, ibu ada yang di sektor pendidikan siapa? Mestak, ada yang guru atau siapa? Atau apa? Apa nggak mestakum? Mestakum itu singkatan semesta mendukung. Semesta mendukung. Jadi kalau kita itu berkata baik, ini untuk diri sendiri ya. Gimana, Dok? Sorry bahasa Jawa. Bagaimana kamu? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dia maka kan dia akan terbawa semesta mendukung itu menandakan dia bisa. Gitu ya. Kira-kira gitulah teorinya orang-orang non muslim. Kayak pernah dengar Profesor Suryo, Johannes Suryo? Enggak? Profesor Johannes Suryo yang dia punya Universitas Suryo itu, yang dia ahli matematika dan fisika itu. Dia pakai, kalau kita bicara bisa, maka semesta akan mendukung kita bisa. Tapi kalau bilang, aduh Pak ya Pak, nggak bisa, susah bener. Nah ini qawlan sadidan. Jadi impactnya pada kita. Allah janji yuslih akum a'malakum. Jadi kalau insya Allah, gimana Pak Sodikin? Oh insya Allah bisa. Ini akan menguatkan kita dan Allah akan tambah tenaga kita. Yuslih lakum. Jadi jangan nggak ada yuslih lakum, dan langsung yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dzunub, apa dosa-dosa kita sebelumnya ya diampuni. Wa yuti'il wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Maka yang mengikuti Allah dan Rasulnya akan menang fawzan 'aziman. Nah ini untuk diri sendiri ya. Jadi misal kita tanya, oke, gimana? Insya Allah Pak, saya bisa lakukan. Insya Allah, tapi misalkan gimana? Terlalu banyak Pak, numpuk. Sudah, keluhan-keluhan ini akan membuat kita semangat. Termasuk kita pada yang lain. Misalnya ini, anak kita ini kan kadang-kadang di luar ekspektasi kita, ya kan? Mau kita anak kita itu juara 1 misalnya gitu, atau apa gitu. Dan itu ukuran duniawi kan gitu. Ternyata enggak, misalkan dia ternyata juara 10 misalnya kan, atau dia juga asal lulus saja, ya jangan gimana sih kan, jadi kan bikin down semangatnya anak. Tapi berikan saat penggembiraan. Qawlan sadidan itu juga bagian penggembiraan pada udah anak ya, kamu kan mungkin terlalu banyak menggambar, depan kan bisa, saya yakin kamu bisa lebih baik gitu loh. Ada diberikan bombongan atau diberikan motivasi pada orang lain. Maka hasilnya, karena bagaimana kita hidup bersama itu harus setelah hati kita gembira, hati kita bahagia, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu jalan. Jangan sampai kita tuh tidak menggembirakan orang lain, kita selalu menggembirakan orang lain. Qawlan sadidan. Ya kan di dalam film tuh ada kan, di dalam film iklan. Bapak ibunya lihat rapot anaknya kok banyak merahnya gitu kan, ada kan, terus datang nenek-nenek, udah anaknya pinter loh, ini mimpin begitu kan. Kalau rapotnya sih memang, tapi soft skill-nya ternyata bagus, gitu. Jadi bukan hanya di nilai rapotnya, kadang soft skill. Contoh misalnya nih, jadi soft skill itu penting juga, jadi jangan sampai terus kriterianya hanya rapot saja gitu. Rapotnya jelek, wah atas dibombong aja. Kan yakin bahwa dalam kehidupan anak kita tuh pasti beda-beda. Makanya di surat itu kan, kullu ya'malu ala syakilati. Katakan bahwa setiap orang tuh bisa bekerja sesuai dengan passionnya. Tidak bisa dibandingkan rapotmu yang banyak, misalnya IPK yang 4 belum tentu soft skill-nya juga baik.
Nah, contoh misalnya, teman saya salah satu lulusan Gajah Mada, ya saya kan kalau IP saya bisa biasa aja lah, biasa aja. Saya sama-sama lulus. Teman saya IPK-nya hampir 4, kalau sekarang namanya cum laude gitu ya. Ya betul, ternyata di karirnya biasa-biasa aja, nggak sebrilian waktu kuliah. Karena apa? Di kerja itu kan ada harus interaksi, harus ada begini, harus begitu dan sebagainya itu kan sangat mempengaruhi. Nah, di situ soft skill juga. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian, usi nafsi wa iyyakum. Jangan pernah berkata jelek pada anak-anak kita. Qulu qaulan sadidan. Jangan pernah berkata jelek pada diri kita. Lawamah, jangan. Motivasi diri kita, motivasi orang lain, gembirakan orang lain. Ini intinya. Jadi dalam hal setiap perbincangan perkataan harus selalu mencerahkan. Jangan bikin orang tuh terus minder ini. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita tuh kalau kita berkhidmat misalnya. Ya, tadi kan bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi hidup di masa depan yang penuh dengan tantangan. Tantangan itu kan bisa sekarang kan bisa juga tantangan teknologi, ya. Yang kalau saya kadang-kadang handphone saya aja saya terus terang kadang-kadang nggak bisa menyesuaikan. Saya minta pada anak saya untuk sekarang berusaha kita anak saya. Nah, sekarang apa yang kita lihat di sekitar kita sudah berbeda. Anak-anak kadang-kadang sudah dianu tuh main HP dan sebagainya, dan kadang-kadang kita khawatir kan main HP itu, ternyata HP itu kan bisa melihat sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilihat oleh anak-anak. Ya. Nah, ini kayak gini juga suatu tantangan. Bagaimana? Nah, intinya sebagai orang tua ya harus ada namanya contoh. Ya. Ada contoh. Artinya kalau misalkan katakanlah kan tidak mungkin ya, anak SD itu selalu dikasih seharian itu HP. Dan lihat, perhatikan aja, banyak berita-berita tentang seorang anak yang main HP keteranjingan. Maka ada perubahan di otaknya. Ada yang main game berjam-jam, tiba-tiba dead, ya kan? Nah, ini juga satu tantangan kita. Kalau dulu zaman saya kan main ya udah main celumpet, main layangan, celumpet enggak celumpet, orang Jawa enggak? Kayak tak umpet, tak ini dan sebagainya. Kalau perlu ya main gangsing, segala macam. Sekarang banyak sekali permainan anak-anak melalui teknologi HP ini. Dan ini bisa bermanfaat dan bisa lebih banyak mandorotnya. Makanya kita harus betul-betul sebagai orang tua, kita harus mengawasi betul. Bukan melarang, tapi harus mengarahkan. Ya. Bukan melarang, mengarahkan. Ya, misalkan katakanlah anak-anak itu mestinya lihat HP itu ya udah sehari 2 jam misalnya. Setelah itu baru belajar lagi. Karena sekarang banyak juga yang terus terang dari korban teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghadapi masa depan yang penuh tantangan? Misalnya sekarang kita ini kan kalau kita mau ketemu orang Jepang atau orang Amerika itu entah kita terbang ke sana atau sekarang nggak perlu. Saya bisa ketemu dengan orang Jepang pakai Zoom, pakai ini segala macam. Nah, intinya apa? Bagaimana kita sebagai seorang Muslim, being Muslim, we have to face the very challenging future. Itu adalah bagaimana kita bisa mengadaptasi kita sebagai orang Muslim untuk bisa bergaul dengan orang Amerika, bisa bergaul dengan orang Jepang. Nah, ada satu ayat.
Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila illa lita'aruf. Ya, hai manusia, ya, hai manusia. Ini bukan pada hai orang Islam, hai manusia. Sebenarnya aku ciptakan kok bersuku-suku, laki-laki perempuan dan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ya. Lita'arufu. Lita'arufu, pernah dengar ta'aruf nggak? Apa itu? Saling mengenal. Ya, kenal kan? Kalau orang mau nikah kan ta'aruf dulu, saling mengenal nih. Saling mengenal itu harus sama nggak? Bahwa adat dia sama adat saya harus sama nggak? Nggak kan? Ya, pembawaan istrinya begini, ya bawa istri begitu. Tapi kan ta'aruf. Jadi harus saling toleransi. Ya. Ini kan saya konsep ta'aruf, konsep dari adaptasi kita sebagai seorang muslim. Ya. Siapa yang dari luar Jawa misalnya? Apa itu? Coba kan. Luar Jawa. Ada Makassar atau Sumatera, Padang. Mana? Itu mana? Padang apa? Padang. Oh, Padang banyak. Kan beda kan? Adat istiadat sama kebiasaan beda. Kalau ibu nikah sama orang Jawa, wah pasti beda. Harus taruh dulu. Apa adatnya kebiasaan orang Padang, orang Jawa? Kalau tidak ada saling pengertian, ta'aruf itu harusnya akhirnya apa? Kata akhirnya apa ta'aruf itu? Saling kenal, akhirnya apa? Kita jadi orang arif. Arif itu apa arif coba? Bijaksana. Bijak melihat perbedaan. Bijak melihat kenyataan yang ada. Jangan sampai orang Jawa gini harusnya, kamu tuh gimana orang kan mungkin. Orang semua. Jadi, nah inilah bagaimana Allah itu diciptakan manusia berbangsa. Ya. Kalau di Amerika dulu saya, mohon maaf nih, saya berhadapan atau saya bicara sama bos saya orang Amerika di sini nih. Ini Absal Adab. Saya begini nih, mohon maaf. Bos saya itu biasa aja. Mereka tidak anggap saya sopan, enggak saya tidak sopan. Tapi begitu saya bicara dengan orang Jepang, begini, sorry tampar. Nah, betul. Jadi artinya apa? Konsep hidup itu kita harus arif. Gaya bicara orang tertentu itu juga beda dengan kita. Ya. Arif, lita'aruf. Nah, terakhir inna akramakum indallahi atqakum. Jadi adaptif itu penting, adaptasi. Kita adaptasi karena basisnya ada adaptasi apa? Harus arif. Ya. Misalnya nih, pada pacaran kan yang dilihat indah-indah aja nih. Ini terutama untuk saya. Saya ini kalau tidur ada musiknya gitu. Kalau tidur ada musiknya, tahu nggak mas? Kalau tidur udah musiknya udah baru ada setengah jam sudah musiknya udah ada. Nah, itu kalau istri saya nggak arif, pasti kesel ya. Iya saya tidur baru setengah jam itu. Dan itu kenceng. Dan itu adalah satu perbedaan yang harus kita hadapi, harus arif, dita'aruf. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim menghadapi masa depan dan bergaul dengan orang lain itu harus arif. Bahwa itu ada perbedaan yang paling penting. Baik, yang terakhir yang saya sampaikan bahwa bagaimana kita ini berkhidmat baik untuk Muhammadiyah, baik untuk siapapun. Ada 5 pesan. Ya. Kalau berkhidmat di Muhammadiyah atau mau di ormas lain,
Pesannya apa? Pertama harus ikhlas. Ikhlas nih. Pertama nih ada 5 as. Ikhlas kenapa? Ikhlas tuh ya udah yang sangat diharapkan itu hanya pada Allah. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari orang lain maka kita akan kecewa pasti. Makanya surat Qul huwallahu ahad, surat apa namanya itu? Ikhlas. Kenapa? Kenapa disebut surat Ikhlas? Coba siapa yang tahu? Qul hu itu kok disebut surat Al-Ikhlas? Karena ada Allahus Samad. Allah yang satu yang kita gantungin, yang kita harapkan. Ikhlas. Allahus Samad. Ya, satu-satunya. Yang kedua adalah apa coba? Agar hidup itu ya. Islah. Islah itu adalah perbaikan. Bukan harus berantem dulu baru islah enggak, tapi hidup kita itu harus islah. Rasulullah kan bersabda, hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari sekarang. Nah ini ada added value yang harus kita lakukan. Jangan sampai kalau bahasa mudah wujudu ka'adami, jangan sampai. Kita harus selalu memberikan value. Islah, terus ada perbaikan ya. Kalau misalnya kemarin hafalannya atau baca Quran cuma 2 halaman, nah besok 3 halaman. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah itu kalau yang belajar nahu ya atau sorof ya, kita ada kelompok dari sulasi mazid dari kata koma itu berdiri. Istiqomah diharapkan untuk berdiri, minta pada Allah untuk ditegakkan istiqomah ya, istiqomah ya, kita kerja harus istiqomah, nggak boleh mencela-mencela bahasanya, istiqomah. Yang keempat apa? Ada yang tahu nggak Ibu? Kasih hadiah nih. Istitoah adalah kemampuan atau kompetensi. Sebagai orang muslim, setiap hari harus nambah istitoah, harus tambah horizon, harus tambah kemampuan, kapasitas. Ini adalah SOP-nya kita untuk hidup itu harus. Jangan nanti misalkan ya, kalau dulu kan zaman kita naik sepeda itu kan masa bertahunan nggak bisa naik sepeda misalnya, itu harus bisa. Atau yang istitoah harus terlalu dengan kemampuan. Bagaimana persyaratan Muhammadiyah itu maju karena orangnya terus belajar terus. Yang kelima apa? Nah kalau tadi kan ikhlas, islah, istiqomah, istitoah, ihsan. Kita kerja itu tidak boleh karena dilihat bos kita aja, tapi justru yang lihat adalah Allah. Kalau Allah yang lihat ya udah kita harus terus bekerja baik terus. Kan ada ada malaikat yang tanya kepada Rasulullah, ya, mahwal ihsan. Ada yang masih bahasa Arabnya. Al ihsan ta'budullah ka'annaka tarahu wa lam tarahu wa ikam tarahu fa innahu yaraka, ya kan itu. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu tuh melihat Allah nih, kayak komunikasi. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Jadi apa? Jadi kita harus ada CCTV terus ya, Allah melihat. Jadi kita harus berbuat baik terus. Ihsan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu aja terakhir untuk saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau ada tanya jawab silahkan. Saya tutup dulu dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.